Oke teman-teman, di topik. Oke teman-teman DOT, gue lagi ada di Butha Changan. Ini adalah salah satu new brand yang akan kita review juga. Dan di sini mereka menampilkan ada dua line up, ada Dipol S07 dan juga Lumin, yang dimana harganya start dari 100 jutaan sampai di 600 jutaan. Jadi nanti kita akan mau mereview salah satu dari line up mereka yang dimana menarik banget versi Dit on Topic. Dan admin untuk di sini, admin mau coba lihat interiornya dari Changan di Dipol S07. Oke, untuk di interior Dipol S07 ini, dia benar-benar sudah sangat futuristik. Dan tadi admin masuk sangat-sangatlah kaget karena di interiornya untuk di displaynya dia otomatis menghadap kepada driver. Dan untuk di harga 600 juta ini mungkin sangat worth it. Jadi kita bisa sambil melihat fitur-fitur yang ada di dalam, dan mungkin nanti kita coba juga di baris keduanya apakah nyaman juga. Karena memang untuk di posisi driver ini so far sangat-sangat nyaman, apalagi ini mobil listrik ya, yang dijamin pasti nyaman, kedap, dan benar-benar bikin kita fun to drive banget sih di sini. Nah, kita lihat di baris kedua. Nah, untuk baris kedua tadi sesuai dengan posisi tadi saya berkendara, itu ini full sangat-sangatlah luas untuk legroomnya, dan kemudian headroomnya ditambah lagi ada panoramic roof. Dia memberikan kesan lebih luas lagi. Dan untuk bahan-bahannya juga ini sangat-sangat berkualitas ya. Jadi teman-teman, balik lagi di harga 600 juta ini sudah sangatlah worth it. Ditambah ini ada sound juga dari by Dipol juga. Kemudian cara buka pintunya nih teman-teman, dia cuma diklik aja di sini. Seperti itu. Nah, dan mungkin teman-teman tadi sudah lihat saya menjelaskan dari baris kedua, karena memang di baris kedua ini sangatlah lega. Nah, tapi kurang nggak sih kalau baris keduanya lega tapi bagasinya, apakah dia worth it buat kita yang punya keluarga atau yang sendiri yang mau punya barang-barang lebih banyak lagi di dalam? Ya. Oke, sekarang sudah di belakang. Kita lihat, wow, ini sangatlah luas teman-teman. Buat teman-teman yang mau bawa koper, mungkin yang large atau extra large, ini muat. Buat teman-teman yang suka golf, ini juga cukup juga ya buat teman-teman semua. Jadi bukan hanya dari keluasan di baris pertama, baris kedua, tapi bagasi juga sangat-sangat luas. Dan ini tinggi juga, jadi buat teman-teman sangatlah fleksibel mau bawa apapun di sini. Jadi mungkin menurut di on Topic, di mobil Dipol S07 ini sudah sangatlah worth it ya buat di dalam kota mungkin, dan jarak tempuhnya yang sangat jauh juga. Buat keluar kota ini sudah sangat worth it ya di brand Changan, seperti itu. Dan ini kita tutupnya juga sudah electric power tailgate. Ya, jadi sangatlah mudahkan banget buat teman-teman semua. Jadi ini adalah rekomendasi dari new brand Changan yang ada di Indonesia dari Dipol S07. Oke teman-teman, di Topik kita sudah ada di Xpeng. Ini adalah new brand kedua menurut Deep on Topic, dan kita mau lihat ada mobil 600 jutaan yang ada di sini. Dan mereka menampilkan ada line up-nya, ada Gen 6, kemudian ada X9, dan ada juga di P7 yang masih hanya display. Dan kita mau lihat juga ada di unit di Gen 6. Oke teman-teman DT, ini sudah ada di unitnya Xpeng Gen 6. Kita bisa lihat-lihat, dan looks-nya kalian bisa lihat ini adalah fitur yang sangat besar di 600 jutaan. Dan yap, oke sobat DOT, tadi kita sudah lihat eksteriornya, sekarang kita mau lihat interiornya nih dari Xpeng Gen 6 sendiri. Untuk di range harga 600 jutaan, ini sangat worth it juga menurut saya, dan makin bingung ya mungkin teman-teman untuk memilih kendaraan di atas harga 600 jutaan, karena memang sangatlah semuanya benar-benar bagus. Dan untuk di interior sendiri, dia futuristik juga. Dilengkapi dengan display yang besar, kemudian ada juga kursi yang sangat-sangatlah nyaman untuk menemani teman-teman berjalan di dalam kota ataupun luar kota. Oke, sekarang tadi sudah lihat di baris pertama untuk di posisi driver, dan ini posisi driver kendara saya juga. Ini untuk di baris kedua sangatlah luas. Kemudian
biasanya mobil 5 seat itu ininya sudah mentok ya, tapi untuk di Xpeng Gen M ini masih bisa sampai sender. Jadi sangatlah nyaman mungkin untuk di baris kedua di harga 600 jutaan. Dan ini materialnya juga bagus ya. Cuman kalau saya sendiri prefer untuk yang warna hitam ya, karena mungkin kalau putih cepat kotor atau seperti apa. Jadi ini tengah juga dilengkapi armrest, makin nyaman, makin teman-teman buat dikendarain mungkin ya untuk di Xpeng Gen 6 ini, bukan untuk berkendara sendiri gitu ya. Dan kita sekarang lihat di bagasinya ya, harusnya sih ini luas juga karena memang ini di 5 seat cukup besar juga ya untuk dari dimensi kendaraannya. Oke, ini adalah bagasi dari Xpeng Gen 6 dan untuk bagasinya dia luas juga buat teman-teman yang mungkin mau bawa barang-barang lebih besar lagi ya di sini. Dan untuk di sini dia sudah dilengkapi ada partisi nih teman-teman. Nah, jadi menambah privasi buat teman-teman semua yang mau bawa barang-barang di sini biar tidak terlihat dari atas kaca nih kan, gitu. Dan ini sudah sangatlah worth it banget di angka 600 juta dan ini sudah power tailgate pasti ya teman-teman. Jadi buat di bootnya Xpeng ini kita pilih ada Xpeng Gen 6 untuk di harga 600 jutaan. Oke, sekarang kita ada di new brand ketiga pilihan Deep on Topic, yaitu ada di iCar. Mereka menampilkan ada V23 yang dimana hanya satu line up karena memang mereka brand sangat pendatang baru dan baru launching di IMS 2026 ini. Kameramen nih ada iCar V23. Oke, untuk eksteriornya ini warnanya sangatlah jreng, Jakarta banget. Ini warnanya orange dan untuk display semua ini sudah dimodifikasi sesuai selera masing-masing dan ini basic carnya seperti ini dari V23. Dan kita akan bahas juga di interiornya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ada di interior dari iCar V23 dan so far mobilnya sangat-sangat adventure, tapi sesuai tagline-nya Born to Play, dia dilahirkan untuk bermain. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang mau adventure tapi mau nyaman juga bisa ambil di V23 dan untuk harganya ini ya di angka 500 jutaan, tapi belum launching secara resmi karena memang nanti akan di launching lagi di mungkin di next event atau berita dari platform mereka ya. Dan untuk pemesanan sudah bisa juga pesan di IMS 2026 dan ya untuk di baris pertama ini nyaman buat mobil adventure ya, karena memang di sini ada tersedia dua tipe, ada di IWD dan juga RWD gitu. Dan untuk jarak tempuhnya juga panjang, ada di 300 sampai 400 km. Dan kita akan cek di baris kedua karena memang ini mobil adventure, boleh dicek juga baris keduanya karena memang kalau untuk di baris pertama ini pastinya sangatlah nyaman ya, karena untuk di mobil adventure kita yang feel drivingnya. Oke, sekarang sudah di baris kedua nih teman-teman, dan untuk di sini biasanya ya untuk mobil adventure itu baris keduanya nyiksa, agak tegak, tapi untuk di iCar V23 ini sangatlah nyaman. Jadi buat teman-teman yang mau adventure tapi mau bawa keluarga juga, ini worth it ya. Dan di harga 500 jutaan ini menurut saya sudah sangatlah worth it lah buat teman-teman ambil dari kendaraan ini. Dan untuk posisi duduk juga dari legroom, kemudian dari headroom ini sangatlah tinggi karena memang dari dimensinya dia agak lebih tinggi tetapi agak lebih pendek dari wheelbase-nya. Kemudian kalau baris keduanya nyaman, harusnya dari penyimpanan juga lebih luas lagi ya. Oke, tadi sudah ada di baris pertama, kita coba untuk posisi berkendaranya dan kemudian kita coba kenyamanan di baris kedua. Sekarang kita mau lihat di bagasi juga nih teman-teman. Nah, nih pintu cukup berat teman-teman, dan untuk bagasinya lihat di sini sangatlah cukup luas untuk di mobil dengan panjang kendaraan segini ya. Dan di sini juga banyak kompartemen, jangan khawatir teman-teman, banyak kompartemen juga buat teman-teman mungkin kurang luas atau kurang dalam, jadi teman-teman bisa naruh yang lebih banyak lagi di bawah sini gitu. Dan pasti ketika baris kedua sangatlah nyaman, sangat luas, ada baris ketiga atau bagasi ini yang agak dipotong sedikit ya, jadi teman-teman agak kepotong sedikit sedini, tapi bagasinya masih sangatlah cukup luas buat teman-teman taruh barang di sini.